جميعا بتحية الإسلام تحية من عند الله تحية أهل الجنة تحية مباركة طيبة تحية سلامة دائمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Bapak Ibu ikhwatul iman rahimahullah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan langkah kaki kita, melapangkan hati kita, memudahkan kita sore hari ini datang ke tempat ini, ke masjid ini. Kita telah laksanakan salat maghrib secara berjamaah dan selanjutnya kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri, kitab yang menjelaskan mengenai sejarah hidup manusia yang paling kita cintai, manusia yang paling besar jasanya dalam hidup kita, manusia yang mengharapkan keselamatan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Inilah kajian mengenai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak nanti di telaga Al-Haud, bertemu dengannya nanti masuk ke dalam syurga bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimahullah, malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan setelah masuk ke kota Nabawi, sesudah hijrah ke kota masuk ke kota Madinah ya, masuk ke kota Madinah ya, setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri menyebutkan bahwasanya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah ya, beliau, ini kemarin sudah kita bahas, beliau melakukan 3 hal yang paling utama. Yang pertama adalah beliau membangun Masjid Nabawi ya, beliau membangun Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua, masjid ini tidak akan bermanfaat apa-apa jika tidak ada orangnya, jika tidak ada jiwanya ya, jiwanya masjid itu ya jamaah di dalamnya ya, makanya ini juga yang perlu kita insyafi hari ini ya, perlu kita sadari hari ini. Betapa banyak orang bersemangat membangun masjid tapi tidak bersemangat membangun jamaah masjid ya, tidak bersemangat membangun isi dari masjid tersebut. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, setelah membangun fisiknya masjid, kemudian membangun orangnya. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan muakhad, dengan cara melakukan persaudaraan antara muhajirin dan ansar. Mengapa ini penting? Karena tidak akan mungkin masjid itu melaksanakan kegiatan jika jamaahnya, orang-orang yang ada di dalamnya tidak memiliki sifat atau sikap ukhuwah, tidak memiliki rasa persaudaraan. Bayangkan Pak, kalau kita sholat berjamaah gitu, Allahu Akbar, samping kanan kiri kita ada orang yang kita benci gitu, samping kanan kita ada orang yang kita nggak suka dengannya.
Kira-kira kita sholat khusyuk atau enggak, Pak? Enggak bakal khusyuk. Bayangkan kita sholat satu saf tapi hatinya saling berpecah gitu. Berdiri satu saf tapi hatinya saling berpecah. Maka ini hal yang paling penting sesudah bangun masjid, yaitu mempersaudarakan kaum muslimin, mempersaudarakan muhajirin dan ansar, ya. Dan mempersaudarakan ini kalau kita baca dalam kitab-kitab sirah yang lain dilakukan oleh Nabi SAW sesungguhnya 2 kali. Yang pertama, beliau mempersaudarakan antar muhajirin. Ya, jadi di Mekah itu pernah dilakukan mu'akhad juga, persaudaraan antar muhajirin. Kemudian ketika hijrah ke Madinah dilakukan persaudaraan yang kedua antara muhajirin dan ansar. Dan persaudaraan ini betul-betul kuat, Pak. Sebagaimana kuatnya persaudaraan antar saudara kandung. Ya, bahkan sebelum turunnya ayat yang menasakh, yang menghapuskan mengenai persaudaraan ini, mengenai persaudaraan antara muhajirin dan ansar ini, ya, orang-orang yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW apabila ada salah seorang di antaranya wafat, maka hartanya diwariskan kepada saudaranya yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Ya, sampai ada hak waris itu. Sampai kemudian ada ayat yang menasakh, nggak boleh. Ya, hak waris itu hanya untuk wa'ati dan qurba, ya, hanya untuk kerabat, ya, dari kalangan arham, dari kalangan orang-orang yang memiliki hubungan rahim. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, saya sebelum lanjut ya membahas mengenai perjuangan mempertahankan kota Madinah, saya ingin kita mentadabburi dulu ayat yang terkait dengan ukhuwah ini, ya, yang menggambarkan bagaimana indahnya ukhuwah antara muhajirin dan ansar. Surat Al-Hasyr. Ayat ke-9. Mulai dari ayat ke-8 sebetulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-8, lil fuqara'il muhajirina. Jadi ini kaitannya nanti dengan harta fa'i, ya, dengan harta yang diambil dari peperangan tanpa usaha. Jadi ada yang namanya harta fa'i, ada yang namanya ghanimah, ya, anfal, ghanimah. Ya, ghanimah itu diambil dari peperangan dengan usaha, ada peperangan, ada pertempuran. Itu anfal. Yasalunaka 'anil anfal, itu surat Al-Anfal. Kemudian ada harta fa'i. Harta fa'i itu harta yang diambil dari musuh, tapi musuh itu nyerah, jadi nggak ada pertempuran. Nah, harta fa'i ini untuk siapa? Tadi disebutkan di antara orang yang berhak menerima harta fa'i itu adalah lil fuqara'il muhajirin. Harta fa'i ini untuk orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Alladzina ukhriju min diyarihim, yang mereka telah keluar dari kampung halaman mereka. Wa amwalihim, ya, mereka keluar diusir dari kampung halaman mereka, ya, dan mereka juga meninggalkan harta mereka. Harta mereka dirampas oleh orang-orang Mekah. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Yang mereka hijrah itu tidak lain tidak bukan tujuannya adalah mencari keutamaan dari Allah dan mencari keridhaan Allah. Jadi hijrah ini tujuannya bukan dunia, bukan untuk dagang, bukan untuk bisnis, ya, bukan untuk studi, bukan. Ini hijrah yang dilakukan oleh para sahabat ketika itu untuk agama. Wa yansuruna Allah wa rasulah, dan untuk menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Jujur perkataan dengan perbuatannya. Ini sulit hari ini. Orang perkataannya sama dengan perbuatannya. Ya, al-muhajirun, inilah orang-orang yang jujur. Kemudian yang kedua, walladzina tabawwa'ud dara wal imana, orang-orang yang telah menghuni negeri, orang-orang pribumi, wal imana,
dan mereka memiliki keimanan salah ya betul ya. Wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang yang hijrah ke kampung mereka, ke negeri mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Perhatikan. Dan ketika mereka menerima para muhajirin ini, mereka tidak memiliki keinginan apapun dalam hati mereka. Mereka membantu tanpa pamrih, nggak ada keinginan apa-apa. Wa yu'thiruna ala anfusihim, bahkan mereka mendahulukan orang lain, mendahulukan saudaranya di atas diri mereka sendiri. Walau kana bihim khossosoh, meskipun mereka sendiri berada dalam kesulitan. Bayangkan, dahulukan orang lain padahal mereka sendiri berada dalam susah. Wa may yuqashuha nafsihi, dan barang siapa yang jiwanya terlindungi dari perasaan kikir, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang sukses. Kita mau jadi orang sukses, Pak? Kalau mau jadi orang sukses, salah satu resepnya di Al-Quran ini, jangan jadi orang pelit. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang terlindungi dari sifat kikir, maka mereka itulah orang-orang yang sukses, orang-orang beruntung. Ya. Bahaya Pak kalau punya sifat kikir. Nah, orang Ansor nggak punya sifat kikir, bahkan mereka punya ithar. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga, walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang sesudah mereka, yang hidup sesudah kaum muhajirin dan ansor. Siapa itu? Mudah-mudahan kita di dalamnya. Kita yang gak pernah lihat para sahabat, gak pernah ketemu dengan muhajirin dengan ansor, kita yang hidup sesudah mereka. Maka hal yang paling layak untuk kita lakukan adalah yaquluna rabbana ighfir lana. Hal yang paling layak untuk kita lakukan adalah banyak-banyak mendoakan mereka, mendoakan para sahabat. Mereka berkata bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Kita mohon ampunan untuk dosa kita, kita mohon ampunan untuk kaum muslimin yang telah mendahului kita dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu, dan ya Allah janganlah kau jadikan dalam hati kami ada ghil. Ghil itu apa? Ghil itu ada pasir gitu. Ada yang ganjel dalam hati. Itu ukhuwah tuh Pak. Ukhuwah itu jangan sampai dalam hati kita itu ada yang ganjel gitu. Orang yang berukhuwah itu gitu. Kita sholat samping kanan kiri kita nyaman dengan orang samping kanan kiri. Enggak ada yang ganjel. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, jangan sampai ada ghil dalam hati kami kepada orang-orang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Jadi inilah aplikasi ukhuwah. Aplikasi ukhuwah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Aplikasinya apa? Orang-orang ansor menerima mereka, menolong mereka, tidak ada kebutuhan apapun, nggak ada pretensi apapun dalam menolong, bahkan ithar kepada orang-orang muhajirin. Dan di antara aplikasi ukhuwah juga adalah hendaknya kita mendoakan para sahabat, mendoakan agar Allah ampuni dosa mereka. Gak ada dalam hati kita ghil kepada orang-orang beriman. Jangan sampai kita nih ya, generasi berikutnya yang gak pernah lihat para sahabat, kemudian muncul atau keluar dari lisan kita itu ucapan-ucapan yang mencela para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kalian mencela sahabatku. Kenapa? Karena apabila kalian berinfak, meskipun infak kalian itu sebesar gunung emas, nggak akan bisa menandingi infaknya para sahabat meskipun mereka hanya berinfak sebesar 1 mud, 1 genggam.
Infaknya sahabat 1 genggam itu nggak bisa kita bandingkan dengan infaknya kita 1 gunung emas. Mengapa begitu? Karena kita meskipun hari ini bisa berinfak, misalnya bisa berinfak 1 gunung emas, kita bisa berinfak itu dengan ilmu yang datang dari para sahabat. Sehingga infak kita meskipun segunung emas itu sampai juga pahalanya kepada para sahabat. Sehingga gak akan mungkin kita menandingi pahala yang diperoleh oleh para sahabat. Jangan sekali-kali kita mencela para sahabat. Ini aplikasi ukhuwah. Jadi ukhuwah itu, Pak, sekali lagi, ukhuwah itu memberi, bukan meminta. Ukhuwah itu kata kerja, bukan kata pasif. Saya ingat dulu pernah ada satu kejadian gitu. Ada seorang jamaah pengajian, ya, dia sakit, dan kemudian dalam keadaan sakit itu ya ekonominya juga jatuh, ya, dia butuh biaya, tapi nggak ada teman-temannya yang datang ke rumahnya, karena teman-temannya nggak tahu kalau dia sakit, dan dia juga nggak pernah beri kabar kalau dia sakit. Sampai suatu ketika akhirnya ada salah seorang kawannya yang tahu bahwa dia sakit datang ke rumahnya, dan kemudian jamaah ini yang sakit ini kemudian berkata dengan suara keras, di mana itu ukhuwah? Di mana itu ukhuwah? Saya sakit berbulan-bulan nggak ada yang datang ke rumah saya. Di mana itu ukhuwah? Perkataan ini benar atau tidak? Satu sisi benar, tapi satu sisi lagi keliru sebetulnya. Karena ukhuwah itu tidak layak kita gunakan untuk meminta. Kata ukhuwah itu lebih layak kita gunakan untuk memberi. Jadi kalau ada orang kesusahan, yang seharusnya bertanya di mana ukhuwah adalah kita, yang nggak bisa atau yang nggak mampu untuk membantu. Itu seharusnya yang nanya itu kita tuh, bukan orang yang susahnya, bukan. Sekarang kaum muslimin di Palestina, ya, mereka terjajah, mereka dizolimi apa segala macam. Yang layak bertanya di mana ukhuwah kita tuh, bukan orang Palestina, bukan. Orang Palestina nggak layak berkata di mana ukhuwah. Yang layak bertanya itu kita, karena kita yang ditanya. Ukhuwah itu memberi, bukan minta, bukan. Ukhuwah itu kata kerja, bukan kata pasif. Dan itu yang dulu diamalkan oleh para sahabat. Para sahabat itu dulu semangat untuk memberi, bukan semangat minta, bukan. Kita lihat dari Ansor, semangat beri itu. Walau kana bihim khusus, meskipun mereka sendiri berada dalam kesulitan. Suatu ketika Nabi SAW di hadapan para sahabat-sahabat berkata, saya punya tamu. Ada tamu saya ini musafir, ya, ingin bermalam, dan saya tidak memiliki makanan untuk menjamu. Apakah ada di antara kalian, wahai kaum muslimin, yang mau menjamu tamuku? Kita pernah dengar kisah ini. Kemudian ada seorang sahabat Ansor tunjuk tangan, saya Rasulullah, saya akan jamu tamu engkau. Akhirnya dibawalah tamu itu ke rumahnya. Dan orang Ansor ini nggak punya apa-apa, nggak punya makanan. Dia hanya punya makanan 1 porsi untuk dimakan 1 orang. Padahal di rumahnya ada 3 orang, ada dirinya, ada istrinya, ada anaknya. Kemudian ketika sampai di rumahnya, dia bilang kepada istrinya, wahai istriku, ini ada tamu Rasulullah SAW, berikan kepadanya makanan yang kita miliki hari ini. Kata istrinya, lantas kita makan apa? Sudah, anak kita tidurkan lebih awal, sedangkan nanti ketika tamu datang ke rumah kita, kita matikan lampu. Kita hidangkan makanan kepada tamu, tamu kita makan, dan kita pura-pura makan. Pura-pura makan. Masya Allah. Ya, maka tamunya itu datang, dia makan, dimatikan lampu, dia pura-pura makan, padahal dia nggak makan. Maka pagi harinya Nabi SAW memanggil sahabat itu, beritahukan kepada sahabat ini, Jibril datang kepadaku, memuji apa yang kau lakukan kepada tamuku. Jadi sekali lagi, ukhuwah itu memberi, Pak, bukan minta, bukan, memberi. Semangatnya itu beri. Bisa nggak kita beri? Ya. Jadi para sahabat dulu semangatnya memberi.
Pertanyaannya, kenapa dulu para sahabat punya semangat memberi? Karena para sahabat Nabi ridwanullahu alaihi majma'in diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan memberi. Dan mereka faham betul, mereka yakin betul janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keutamaan bagi orang yang memberi. Contohnya satu saja, ini hadis sering kita baca, sering kita dengar di hadis, tapi mungkin jarang kita resapi. Hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma damal 'abdu fi 'auni akhihi." Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Coba kita resapi, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wasadiqul masduq. Nabi kita nggak pernah ingkar janji. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan Allah senantiasa menolong kita, Pak. Apa kita nggak butuh pertolongan Allah? Butuh, kita sangat butuh pada pertolongan Allah. Allah senantiasa menolong kita selama kita menolong saudara kita yang lain. Karena itu para sahabat semangat. Dan para sahabat itu diajarkan oleh Nabi SAW bahwa tidak ada jalan paling mudah untuk mencapai surga kecuali dengan berukhuwah. Tidak ada jalan paling mudah mencapai surga kecuali berukhuwah. Apa dalilnya? Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim. Mungkin kita sering dengar juga hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat. Pernah bersabda kepada para sahabat, "La tu'minu La tu'minu." Apa itu hadisnya itu? "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Ini hadis dari Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Sampai sini kita paham ya? Enggak akan masuk surga seseorang sampai dia beriman. Ya. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Jadi ada orang sebaik apapun, sehebat apapun, sebesar apapun jasanya untuk kemanusiaan. Ya, misalnya, siapa sih orang yang paling besar jasanya untuk kemanusiaan? Ada salah seorang di antaranya misalnya Thomas Alva Edison gitu. Dia ciptakan bola lampu. Hari ini kita bisa ngaji, ada lampu, ada laptop, segala macam. Itu bola lampu yang diciptakan oleh Thomas Alva Edison. Jasanya besar untuk kemanusiaan. Tapi dia masuk surga kan? Kita yakin Thomas Alva Edison nggak masuk surga. Kenapa? Karena sampai akhir hayatnya dia tidak beriman. Dan kata Nabi SAW, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Mau sebaik apapun orang, kalau dia tidak beriman, dia akan masuk surga. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Sampai sini kita paham. Tapi lanjutan hadisnya. Wa la tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak dianggap beriman sampai kalian saling mencintai. Kalian nggak dianggap beriman sampai kalian saling mencintai, saling berukhuwah. Jadi nggak akan masuk surga sebelum beriman. Iman nggak sempurna kalau tidak berukhuwah. Kemudian Nabi bertanya, "Ala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum." Maukah kalian aku tunjukkan kepada satu perkara yang apabila kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai? Nabi bertanya begitu kepada para sahabat. Sahabat jawab apa? Bala. Tentu saja kami tahu. Apa kata Nabi? "Afshus salam bainakum." Tebarkan salam di tengah-tengah kalian. Afshus salam bainakum. Ini amal ukhuwah yang paling rendah. Memberi salam, bukan nunggu salam Pak, bukan minta disalami, bukan. Memberi salam. Kalau memberi salam aja udah berat, ini gimana kita mau berukhuwah? Afsus salam, memberikan salam, menyebarkan salam
di tengah-tengah. Nah, ini saya ingin tekankan ya, bahwa marilah kita ambil jalan sebagaimana jalannya para sahabat. Kita bangun peradaban ini, ya, dimulai dari masjid, kemudian kita kuatkan orang-orang yang ada di dalam masjid ini dengan ukhuwah, ya, maka Islam ini bisa bergerak dengan ukhuwah, ya. Karena amal-amal di dalam Islam itu sebagian besar dilakukan secara berjamaah. Sholat dilakukan berjamaah, saum berjamaah atau tidak? Berjamaah, Pak, ya kan? Harus ada yang lihat hilal, gitu kan? Kemudian nanti hilalnya diterima oleh ulil amri, itu jamaah itu. Nanti ulil amri memberitahu, ini berjamaah. Kita saum berbuka bersama dengan kaum muslimin, berjamaah. Nggak boleh kita saum sendirian gitu, kita percaya sendirian gitu, boleh? Nggak boleh. Zakat jamaah nggak? Jamaah, ya, ada mustahiknya, ada amilnya, berjamaah. Haji apalagi berjamaah, jihad apalagi berjamaah. Hampir sebagian besar amal-amal dalam Islam itu dilakukan secara berjamaah. Bagaimana mungkin amal-amal berjamaah ini dilakukan apabila hati kaum muslimin berpecah? Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan sifat orang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta bainahum. Sifat orang beriman itu bersaudara. Sedangkan sifat orang kafir itu berpecah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan sifat orang-orang Nasrani itu, apa gambaran Allah terhadap sifat orang-orang Nasrani? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok bangga dengan kelompoknya masing-masing. Itu ketika bicara tentang siapa? Tentang orang-orang Nasrani. Ketika bicara tentang orang-orang Yahudi, apa firman Allah? Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kau sangka hati mereka bersatu, padahal mereka itu berpecah hatinya. Itu bicara tentang siapa? Orang-orang Yahudi. Tapi kok hari ini ya, rasanya kita malah dekat dengan sifatnya Yahudi, sifatnya Nasrani dalam Quran gitu. Bangga kelompok masing-masing, hati berpecah. Dan jauh dari sifat orang beriman yang seharusnya kita saling bersaudara. Nah, kayak ini sekali lagi jadi refleksi bagi kita semua. Ukhuwah itu dimulai dari siapa? Dimulai dari kita. Dengan apa? Dengan semangat memberi. Minimal beri salam gitu. Afsus salam bainakum. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempertahankan kota Madinah. Jadi di dalam kota Madinah kita tahu ada 3 kelompok masyarakat. Ada orang-orang Muslim, ada orang-orang musyrik, ya, yang masih menyembah berhala, dan ada komunitas Yahudi. Maka untuk menjaga keamanan kota Madinah dibuatlah Mitsaq Madinah, piagam Madinah. Dan orang-orang kafir Mekah tidak merasa puas dengan terusirnya kaum muslimin ke kota Madinah. Mereka berusaha mengganggu keamanan kaum muslimin di kota Madinah. Di antaranya apa? Di antaranya adalah ya, orang-orang musyrik kafir Quraisy menulis surat kepada Ubay, kepada Ibnu Ubay. Ibnu Ubay ini maksud adalah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini pemimpin orang-orang musyrik di kota Madinah, yang nanti dia pura-pura masuk Islam tuh, sesudah perang Badar. Dan kemudian akhirnya gelarnya diganti, bukan lagi jadi pemimpin orang musyrik di Madinah, tapi menjadi pemimpin orang munafik di kota Madinah. Ya. Jadi orang-orang Quraisy, anak kuffar Quraisy katabu ila Ibnu Ubay. Orang-orang kafir Quraisy menulis surat kepada Abdullah bin Ubay. Wa man kana ya'budu ma'ahu al-awthan. Dan surat ini ditujukan kepada orang-orang yang masih menyembah berhala di kota Madinah. Minal Aus wal Khazraj, baik dari kalangan suku Aus maupun Khazraj. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin bil Madinah. Dan Rasulullah ketika itu sudah ada di kota Madinah.
qabla waq'ati Badrin, dan peristiwa kirim suratnya ini terjadi sebelum terjadinya perang Badar. Apa isi suratnya? Innakum awaitum sahibana, sesungguhnya kalian telah menampung, telah melindungi sahabat-sahabat kami. Wa inna nuqsimu billah, dan sesungguhnya kami telah bersumpah atas nama Allah, la tuqatilunnahu aw la tukhrijunnahu aw la nasiranna ilaikum bi ajma'ina. Dan sesungguhnya kami telah bersumpah bahwa kami akan memeranginya, atau kalian mengeluarkannya, atau kami yang akan menuju kepada kalian dengan seluruh kekuatan kami, hatta naqtula muqatilatakum, hingga kami bunuh orang-orang yang berperang di antara kalian, wa nastaliha nisaakum, dan kami akan tawan wanita-wanita kalian. Jadi ini surat dari orang-orang Mekah, orang-orang kafir Mekah, yang isinya ancaman kepada Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay, serahkanlah itu Muhammad dan pengikutnya, usir mereka dari Madinah. Kalau kalian tidak mau mengusir mereka dari Madinah, maka kami akan datang ke Madinah. Kami akan memerangi Muhammad, pengikutnya, dan juga memerangi kalian, dan kami akan bunuh semua kalian. Kami akan bunuh kalian, dan kami akan tawan perempuan-perempuan kalian. Yang Abdullah bin Ubay ini baca surat ini takut, Pak. Waduh, kacau juga nih. Orang Makkah itu terkenal ahli perang. Waduh, bahaya. Dia kumpulkan teman-temannya, dan Nabi SAW diberitahu oleh Jibril bahwa terjadi peristiwa ini. Maka Nabi SAW datang menemui Abdullah bin Ubay, bertanya, apakah orang-orang Quraisy telah menulis surat kepada kalian? Abdullah bin Ubay tidak berani jawab. Sungguh apabila kalian melakukan apa yang diminta oleh orang-orang Makkah itu, kalian akan mendapatkan kehinaan lebih besar daripada apa yang mereka ancamkan. Jangan main-main ya. Kalau kalian berani mengusir kami, kalian akan mendapatkan kehinaan lebih besar daripada apa yang diancamkan oleh orang-orang Makkah. Kemudian apa lagi ancaman yang dilakukan oleh orang-orang Makkah kepada kaum muslimin di Madinah? Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari mengenai seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansar, namanya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini orang Ansar, ya. Dan dulunya Sa'ad bin Mu'adz ini teman dekatnya Umayyah bin Khalaf. Kita tahu Umayyah bin Khalaf ini pemimpin di kota Makkah, pemimpin kafir di kota Makkah. Apabila Umayyah datang ke Madinah, dia pasti akan singgah menemui Sa'ad. Demikian pula sebaliknya, apabila Sa'ad ke Makkah, pasti Sa'ad akan mampir ke rumahnya Umayyah, karena sudah saking dekatnya hubungan antara Sa'ad dengan Umayyah. Maka setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Sa'ad bin Mu'adz pergi ke Makkah untuk melaksanakan umrah. Intalaqa Sa'dun mu'tamira, fanazala ala Umayyah di Makkah. Maka seperti biasa, Sa'ad merasa nggak ada masalah apa-apa gitu. Beliau sampai ke kota Makkah, beliau mampir ke rumahnya Umayyah. Faqala li Umayyah, ya. Maka Sa'ad berkata kepada Umayyah, undur ila sa'ata khalwati an atufa bil bait. Sa'ad berkata kepada Umayyah, perhatikanlah suasana sebentar, karena aku akan tawaf di sekitar Baitullah. Ya, tolong jaga, saya mau tawaf di sekitar Baitullah. Ya. Fakharaja bihi qariban min nisfin nahar. Maka Sa'ad keluar, ya, melaksanakan tawaf di tengah hari. Banyak orang tuh yang lihat, oh ini ada pengikutnya Muhammad ini, orang Madinah, tawaf di sekitar Ka'bah. Falaqihuma Abu Jahal. Maka Abu Jahal menemui keduanya, menemui Sa'ad dan Umayyah. Faqala, lalu Abu Jahal berkata, ya Abu Sofwan, wahai Abu Sofwan. Abu Sofwan ini panggilannya Umayyah. Man hadza ma'aka, siapa ini orang yang beserta denganmu? Faqala, maka Umayyah berkata, hadza Sa'dun, ini Sa'ad, ini teman aku Sa'ad. Faqala lahu Abu Jahal, maka
Abu Jahal berkata kepadanya, "Ala araka tatufu bi Makkah amina wa qad awaitum subata wa za'amtum annakum tansurunahum wa tu'inunahum. Ama wallahi laula annaka ma'a Abi Safwan ma raja'ta ila ahlika salima." Abu Jahal marah gitu. Dia berkata kepada Safwan, kepada Umayyah dan kepada Sa'ad, ya, mengapa kau biarkan dia tawaf dengan aman? Sungguh ini orang ini nih, si Sa'ad ini telah membantu Subah. Subah itu orang yang murtad dari agama. Telah membantu orang yang keluar dari agamanya. Dan orang ini juga telah berjanji untuk menolong dan membantu Muhammad. Sungguh demi Allah, kalau bukan kamu itu berjalan bersama dengan Abu Safwan, maka niscaya kamu tidak akan bisa kembali ke keluargamu dengan selamat. Itu ancaman dari siapa? Dari Abu Jahal. Ya. Maka Sa'ad kemudian berkata, faqala lahu Sa'ad. Sa'ad berkata kepada Abu Jahal, wa rafa'a sawtahu, dan dia tinggikan suaranya, alaihi, ama wallahi la in mana'tani hadha la amna'annaka ma huwa ashaddu 'alaika minhu tariqaka ila al-Madinah. Kata Sa'ad, demi Allah, kalau kau halang-halangi aku melaksanakan tawaf, niscaya aku akan halangi kamu mengambil jalan ke Madinah dengan cara yang lebih keras. Kalau kamu halangi aku tawaf, aku akan halangi kamu lewat kota Madinah. Kenapa Abu Jahal khawatir kalau dihalang-halangi lewat ke kota Madinah? Kita tahu karena Madinah ini rute menuju Syam. Mereka biasa melakukan perdagangan, ya, ke Syam dan ke Yaman. Nah, ini Sa'ad ini pimpinan Madinah. Dia bilang, kalau kau halangi aku akan halangi kamu pergi ke Syam melalui Madinah. Jadi sekali lagi ini ancaman yang nyata, Pak. Jadi bukan rumor, ini ancaman yang nyata bahwa ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, ini datang ancaman-ancaman ini. Bahkan Nabi SAW, ya, ada nih sebentar ya. Nabi sudah menerima informasi demikian lengkap bahwa kota Madinah ini akan diserang sejak malam pertama beliau tiba di Madinah. Maka sejak malam pertama beliau tiba di Madinah itu, Nabi SAW selalu berjaga-jaga di tengah malam. Beliau ronda di tengah malam, beliau nggak tidur tengah malam. Dan ini juga menunjukkan keberanian, syaja'ah dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau ronda, beliau tahu Madinah nggak aman, beliau ronda, beliau tidak tidur. Ya. Sampai kemudian akhirnya beliau berkata, laita rajulan salihan min ashabi yahrusuni laila. Andaikan saja ada seorang lelaki salih dari sahabat-sahabatku yang mau ronda tengah malam. Ya, Nabi berharap ada sahabat yang juga ingin, yang mau juga ronda. Ya. Maka Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ya, nahnu kadzalika sami'na khashkhashata silah. Ya, kami berada dalam keadaan seperti itu, ya. Jadi Nabi selalu ronda tengah malam sampai kami tiba-tiba mendengar ada suara gemerincing senjata. Ya, dulu orang bawa senjata kan bawa pedang, bawa tombak, pakai baju besi. Kalau lewat pasti bunyi tuh, krecek pedangnya gitu ya. Faqala, maka Nabi bertanya, man hada? Siapa ini? Tengah malam ada orang bawa senjata gitu. Man hada? Siapa ini? Qala Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berkata kepada Sa'ad, ya, ma ja'aka bika? Ma ja'a bika? Mengapa kau datang kemari wahai Sa'ad? Ya. Qala waqa'a fi nafsi khaufi. Ya. Itu Nabi mengucapkan andaikan ada laki-laki saleh yang mau ronda, itu hanya berkata kepada Aisyah, enggak ada yang dengar. Tapi tiba-tiba Sa'ad dalam hatinya itu tergerak gitu. Maka Sa'ad berkata, tiba-tiba dalam hati saya ini tergerak, ya, kekhawatiran atas Rasulullah SAW. Fajitu ahrusuhu, maka aku datang untuk melindungi Nabi SAW, menjaga Nabi SAW. Fada'alahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah mendoakan kebaikan untuk Sa'ad. Thumma nama, kemudian Rasulullah tidur. Sejak saat itu Nabi baru bisa tidur, sejak ada Sa'ad yang menjaga Nabi tengah malam. Apakah saat itu jaga Nabi seterusnya? Tidak. Sampai kemudian ada peristiwa, ya, Nabi SAW mengusir para sahabat yang berjaga.
Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Aisyah, qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhrasu. Nabi itu senantiasa dijaga oleh para sahabat kalau malam, hatta nazalat hadhil ayat, sampai turunlah ayat ini. Surat Al-Maidah ayat 67. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah akan menjagamu dari gangguan manusia. Fa akhraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu minal qubbah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kepalanya dari kubah, dari tenda di mana beliau tidur. Faqala lahum, Rasulullah berkata kepada para sahabat, ayyuhan nas, wahai manusia, insarifu, udah kalian pulang. Faqad asamani Allah, sungguh Allah telah melindungiku. Jadi ini sekali lagi membuktikan bahwa ancaman yang dilontarkan oleh orang-orang kafir Makkah untuk mengganggu keamanan kota Madinah itu adalah ancaman yang nyata, yang mengakibatkan Nabi tidak bisa tidur dan kemudian berjaga tengah malam, sampai kemudian akhirnya ada para sahabat yang mengganti ronda tengah malam, dan sampai kemudian Allah menjamin keamanan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan mengenai hal-hal apa lagi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga keamanan kota Madinah, insyaallah sesudah kita dengarkan adzan Isya. Silakan. Allahu Akbar,
الله أكبر الله أكبر لا Nah, ikhwatul iman rahimahullah. Setelah kita memahami bahwasanya ancaman dari orang-orang kafir Makkah untuk menjaga, untuk mengganggu keamanan kota Madinah itu nyata, maka kita dapat memahami ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat yang membolehkan kaum muslimin untuk berperang. Karena ancamannya nyata, Pak. Madinah ini mau diganggu. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat yang mengizinkan kaum muslimin untuk berperang. Ayat yang mengizinkan kaum muslimin untuk berperang ini turun di bulan, ada yang berpendapat di bulan Sya'ban, ada yang berpendapat di bulan Muharram. Tapi yang pasti semuanya sepakat ini terjadi turunnya tahun kedua sesudah hijrah. Tahun kedua sesudah hijrah. Itu berarti, Pak, Nabi kan hijrah, ya, Nabi 13 tahun di kota Madinah, di kota Makkah. Kemudian 2 tahun hijrah. Itu berarti 15 tahun kaum muslimin tidak diizinkan untuk berperang. Meskipun kaum muslimin dizalimi di kota Makkah, meskipun di tengah-tengah kaum muslimin sudah ada jagoan seperti Hamzah, seperti Umar, sudah ada ahli-ahli perang di tengah-tengah kaum muslimin. Dan Umar itu sering sekali berkata kepada Nabi, ya, apakah kita tidak melawan orang-orang yang mengganggu kita, ya Rasulullah? Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin, kuffu aydiyakum wa aqimus shalah. Tahan tangan-tangan kalian, jangan berperang dan tegakkanlah salat. Sampai tahun kedua sesudah hijrah turun ayat yang mengizinkan berperang. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka itu dizalimi. Wa innallaha 'ala nasrihim laqadir, dan sungguh Allah itu benar-benar Maha berkuasa dalam menolong mereka. Jadi perang yang diizinkan pertama kali adalah perang yang dilakukan untuk mempertahankan diri. Diizinkan berperang karena mereka diperangi, karena mereka dizalimi. Jadi nanti ada tahapan pensyariatan jihad itu. Ada tahap di mana jihad itu dilarang tadi di fase Madinah. Ada tahap di mana jihad itu diperbolehkan hanya untuk mempertahankan diri. Tapi juga nanti ada tahap di mana jihad itu diperbolehkan, diizinkan, bahkan diperintahkan tidak hanya untuk mempertahankan diri, tapi untuk menyerang terlebih dahulu. Jadi salah ya kalau ada yang beranggapan jihad dalam Islam itu hanya mempertahankan diri. Enggak. Jihad dalam Islam itu ada 2 macam. Ada jihad difa'i, ada jihad mempertahankan diri. Prakteknya nanti dari Badar sampai Khandaq itu mempertahankan diri. Kemudian ada jihad qalabi, jihad nyerang duluan. Prakteknya mulai dari setelah Khandaq. Setelah Khandaq sampai kemudian nanti Fathu Makkah. Ya, itu jihad nyerang duluan tuh. Musuh nggak nyerang, kaum muslimin nyerang duluan. Setelah perang Khandaq itu Nabi bersabda, al-ana naghzuhum. Sekarang kita yang akan serang mereka. Wala yaghzuna, dan mereka nggak akan mampu lagi menyerang kita duluan. Jadi jihad itu ada 2 macam. Ada mempertahankan diri, ada menyerang terlebih dahulu.
Nah, kalau jihad mempertahankan diri, sesungguhnya tidak butuh izin dari siapa-siapa. Tidak butuh izin dari ulil amri, tidak butuh izin dari kepolisian, tidak butuh izin dari RT, RW, Kodim dan seterusnya. Gak butuh, Pak. Ada orang nyerang rumah kita, merampok rumah kita. Kita perlu izin dulu nggak telepon, Pak polisi ini rampok, saya lawan apa enggak nih? Jihad mempertahankan diri tidak perlu izin siapa-siapa. Hanya butuh satu syarat. Syaratnya apa? Istitoah, mampu atau enggak kita lawan tuh rampok. Kalau mampu lawan, kalau nggak mampu ya udah, harta atau nyawa serahkan harta. Kalau nggak mampu, ya kan? Jadi jihad mempertahankan diri itu sebetulnya nggak butuh izin siapa-siapa. Yang butuh izin itu adalah jihad talabi, jihad nyerang duluan. Ya. Singapura negara kafir, kita serang nggak nih? Jangan. Ya. Harus ada izin. Kalau ulil amri memerintahkan kita serang Singapura, maka wajib kita angkat senjata semuanya kita serang Singapura. Ini contoh ya. Jadi jihad talabi itu butuh jihad talabi itu butuh izin ulama. Jihad difai sebetulnya nggak butuh. Jihad difai itu cuma butuh satu, apa tadi? Istitoah, mampu atau tidak kita mempertahankan diri. Kalau nggak mampu jangan. Ya. Karena ini sudah diizinkan kita untuk mempertahankan diri. Kalau kita dizalimi, diizinkan kita untuk berperang. Namun Pak, ini yang perlu kita perhatikan lagi. Meskipun jihad itu sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam prakteknya ternyata Allah Subhanahu wa taala ya mengiringi perintah jihad ini dengan beberapa perintah yang lain. Dengan beberapa perintah yang lain. Ya, jadi di tahun kedua sesudah hijrah, ya, sesudah diizinkan berperang, dan sebelumnya juga tahun pertama itu udah mulai tuh ekspedisi militer itu dikirimkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang ya, ekspedisi militer. Ya, kita akan bicara mengenai perintah yang turun bersama dengan perintah jihad. Jadi sesudah diperintahkan untuk berjihad, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan perintah-perintah yang lain. Ini kalau di kitab Ar-Rahiqul Maktum nggak disebutkan, tapi kita baca dalam kitab-kitab yang lain, terutama di kitab Fiqh Sirah. Syekh Profesor Zaid bin Abdul Karim Zaid ini menjelaskan secara detail mengenai perintah yang turun bersamaan dengan perintah jihad. Yang kalau kita renungkan, sesungguhnya perintah-perintah ini bermanfaat, berfungsi untuk menguatkan jiwa kaum muslimin ketika kaum muslimin disuruh berjihad. Jadi jihad itu nggak sembarangan, ada persiapan sebelumnya. Jangan dikit-dikit jihad, ayo kita serang perang, ayo, nggak boleh begitu. Ada ilmunya, ada persiapannya. Ya. Ada kesiapan nafsiyahnya juga, kesiapan jiwanya juga. Coba kita lihat apa perintah yang turun bersamaan dengan perintah jihad. Ada 4 perintah yang turun bersamaan dengan perintah jihad. Yang pertama, disyariatkannya azan. Perintah untuk mengumandangkan azan. Dan perintah untuk mengumandangkan azan ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Ini memang ada, nanti kalau belajar fikih memang ada perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Salat berjamaah itu hukumnya apa? Ya. Kalau kata Imam Ahmad bin Hanbal itu berpendapat, ya, salat berjamaah itu hukumnya wajib, fardhu ain. Ya. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i berpendapat, ya, apa? Salat berjamaah hukumnya apa? Nggak sunnah, nggak ada yang berpendapat sunnah. Fardu kifayah. Fardu kifayah, saya tahu begitu. Mazhab Imam Syafi'i. Fardu kifayah, wajib tetap. Tapi kewajiban ini gugur apabila sudah ada sekelompok kaum muslimin yang melaksanakan kewajiban tersebut. Jadi fardunya fardu kifayah. Jadi bukan sunnah, bukan fardu kifayah. Saya tahu gitu. Allah nanti coba koreksi. Tapi kalau kita lihat nas-nasnya ya,
hadis-hadis yang terkait dengan sholat berjamaah menunjukkan betapa pentingnya itu sholat berjamaah. Saking pentingnya sholat berjamaah sampai ada perintah sholat khauf. Sholat khauf itu nanti ketika umroh Hudaybiyah, ketika Nabi akan berangkat umroh dan kemudian tertahan di Hudaybiyah, pasukannya Khalid bin Walid yang masih kafir ketika itu ingin menyerang kaum muslimin. Di waktu kaum muslimin melaksanakan sholat asar. Ini kaum muslimin mau sholat asar nih, kita serang kaum muslimin. Ternyata kaum muslimin sholat asar caranya beda. Sebagian ada yang ruku, sebagian ada yang berdiri. Ketika sebagian sujud, sebagian ruku. Jadi sebagian ada yang jaga. Nah, sholat ini disebut sholat apa? Khauf. Sholat khauf ini menunjukkan sholat berjamaah tetap wajib dilaksanakan meskipun dalam kondisi perang. Apalagi dalam keadaan mana? Kalau kita lihat nas-nasnya, sepertinya sholat berjamaah itu lebih condong kepada ini memang betul-betul wajib, itu betul-betul ditekankan oleh Nabi SAW. Dimulai dari pensyariatan adzan. Pensyariatan adzan kita tahu bahwa syariat adzan ini dimulai sesudah Nabi SAW bangun masjid. Kemudian para sahabat bermusyawarah bagaimana caranya kita mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat. Maka ada yang berpendapat bagaimana kalau kita bunyikan nafus. Nafus itu lonceng, seperti loncengnya kaum Nasrani. Walaupun nafus itu sebenarnya bukan lonceng yang ada dentingnya, itu bukan. Jadi nafus itu kayak kentongan sebetulnya. Nafus. Kemudian ada lagi yang berpendapat bagaimana kalau kita tiup trompet. Trompetnya itu tulang hewan gitu, seperti apa namanya? Tanduknya hewan. Seperti yang biasa digunakan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu menggunakan tanduk hewan sebagai trompet. Bagaimana kalau kita gunakan buk sebagaimana orang Yahudi? Maka Umar berpendapat, mengapa tidak kita suruh salah seorang untuk mengumandangkan panggilan sholat? Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai Bilal, berdirilah, qum fanadi bis sholat. Berdirilah, panggillah orang untuk melaksanakan sholat. Jadi awalnya adzan itu hanya manggil orang sholat. As-salah, as-salah, as-salah. Bilal itu begitu aja. Berdiri, panggil orang sholat. As-salah, as-salah, as-salah. Setiap kali masuk waktu sholat. Sampai akhirnya ada salah seorang sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Zaid. Dia bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat ada seseorang yang mengajarkan, dia melihat ada seseorang yang mengajarkan kepadanya panggilan sholat, dengan lafaz-lafaz yang kita kenal hari ini. Dia bermimpi orang tersebut mengajarkan kamu ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Dan kemudian sesudah itu dia datangi Rasulullah SAW, dia kabarkan mengenai mimpi tersebut, maka Rasulullah bersabda itu adalah mimpi yang benar. Maka bangunlah kamu, ajarkanlah ucapan itu kepada Bilal, karena ia lebih merdu dan lebih panjang suaranya dari kamu. Maka setelah Abdullah bin Zaid bercerita seperti itu, Umar bin Khattab kemudian mendengar Bilal adzan dengan ucapan seperti itu, dan kemudian Umar berkata, sesungguhnya aku bermimpi hal yang sama dengan mimpinya Abdullah bin Zaid. Aku juga bermimpi aku diajarkan dengan lafaz seperti itu. Jadi ini yang pertama apa tadi? Adzan. Dan setelah adzan dikumandangkan itu, para sahabat itu bersemangat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dulu ada seorang sahabat Nabi. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Kita tahu Abdullah bin Ummi Maktum itu sahabat Nabi yang buta. Dia pernah datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, izinkan aku tidak datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Dia datang membawa 6 alasan untuk tidak sholat berjamaah. Apa alasannya? Yang pertama, saya ini buta, tidak ada yang menuntun aku dari rumah ke masjid. 1. Yang kedua, rumahku dan masjid jaraknya jauh. 2. 3.
Selain jauh, rumahku dan masjid ada semak belukar, ada binatang-binatang buas, ada binatang melata macam-macam itu yang berbahaya. 3. Yang keempat, ya, aku sakit-sakitan. Yang keempat, aku sakit-sakitan. Kemudian yang kelima, apa tadi? Buta, tidak ada yang menuntun, rumahnya jauh, banyak semak belukar, sakit-sakitan. Kemudian yang keenam apa? Saya lupa tuh. Intinya ada 6 alasan dia sampaikan kepada Rasulullah, ya, bahwa aku tidak bisa datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Maka Nabi SAW sempat izinkan kepada Abdullah bin Maktum, sudah Abdullah bin Maktum, karena kamu tidak bisa datang ke masjid dengan 6 alasan itu, sudah kamu sholat di rumah. Maka Abdullah bin Maktum membalikkan badannya, dia akan jalan. Tiba-tiba Rasulullah memanggil Abdullah, ya Abdullah, hal sami'tan nida, kata Rasulullah, wahai Abdullah, apakah kau dengar azan? Kau buta, tapi engkau tidak tuli. Apakah kau dengar azan? Maka Abdullah bin Maktum berkata, sami'tu ya Rasulullah, aku dengar azan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, fa'ajibhu, kalau kau dengar azan, penuhi panggilan azan. Kalau kau dengar azan, penuhi panggilan azan. Hayya 'alas shalah, penuhi panggilan azan, datang ke masjid. Itu Abdullah bin Maktum, Pak, membawa 6 alasan untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Tapi Nabi tegur, kau dengar azan tidak? Kalau kau dengar azan, datang ke masjid. Kita ada berapa alasan, Pak, untuk tidak datang ke masjid? Nabi SAW, ini hadis riwayat Muslim, pernah bersabda, sungguh aku itu ingin sekali sholat ini ditegakkan, lalu ada seseorang yang menjadi imam melaksanakan sholat, memimpin sholat, sedangkan aku akan pergi bersama dengan beberapa orang laki-laki membawa hatab, membawa kayu bakar. Untuk apa? Untuk aku bakar rumah orang-orang yang tidak ke masjid melaksanakan sholat. Ada hadis begitu. Rasulullah marah betul kepada orang yang tidak ke masjid melaksanakan sholat. Aku akan bakar rumahnya. Makanya tadi para ulama berselisih pendapat mengenai hukum sholat berjamaah itu, apakah fardu ain, apakah fardu kifayah. Sekali lagi, ini turun perintah azan ini sebelum atau bersamaan dengan perintah jihad. Jadi jangan bicara jihad. Kalau ke masjid aja berat. Mana ngomong-ngomong jihad, ke masjid aja berat. Ini berbarengan, Pak. Yang kedua, apa lagi? Pindah arah kiblat. Berbarengan dengan perintah jihad, turun perintah pindah arah kiblat. Yang tadinya kiblat itu ke arah Baitul Maqdis. Ya. Dan selama Nabi SAW tinggal di Makkah, Nabi itu sholat di depan Ka'bah yang satu garis dengan arah Baitul Maqdis. Jadi sholat di belakang Ka'bah, yang Ka'bah ini satu arah dengan Masjidil Aqsa ke Palestina. Tapi ketika Nabi tinggal di Madinah, beliau tidak bisa melakukan hal itu lagi. Gak bisa sholat satu garis antara Ka'bah dengan Masjidil Aqsa, karena Masjidil Aqsa adanya di utara, Ka'bah adanya di selatan. Ini saling membelakangi. Maka Nabi SAW sering menengadah ke langit, minta supaya diturunkan perintah dari Allah supaya kiblat ini pindah, nggak ke Masjidil Aqsa lagi, tapi ke Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama', falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Maka Allah Ta'ala memerintahkan supaya pindah arah kiblat itu. Palingkanlah wajahmu ke arah kiblat yang kau sukai. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Pindah arah kiblat ini bukan semata-mata kita pindah arah sholat, bukan. Tapi arah kiblat ini adalah arah tujuan hidup kita. Bahwa tujuan hidup kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan disebut kebaikan itu kita memalingkan wajah kita ke timur atau ke barat. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib.
Seorang muslim itu arahnya jelas, tujuannya jelas. Tujuannya tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak lihat filsafat timur, enggak lihat filsafat barat, enggak lihat pemikiran-pemikiran manusia yang lain. Enggak, kita tujuannya jelas tauhid. Itu hikmah diturunkannya perintah memindahkan arah kiblat supaya arah tujuan hidup kita itu jelas. Dan ini lagi-lagi turun berbarengan dengan perintah jihad. Jadi jangan bicara jihad kalau tujuan hidup kita itu belum jelas gitu. Tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga apa? Saum. Ini juga berbarengan dengan perintah jihad. Walaupun prakteknya nanti bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Saum ini disyariatkan 3 tahap. Yang pertama, Allah mewajibkan saum 10 bulan Muharram. Ya, itu di Makkah. Ketika di Madinah tahun kedua Hijriah disyariatkan saum Ramadan tanpa sahur awalnya tuh. Jadi awalnya nggak ada syariat sahur. Jadi orang kalau sudah berbuka malam hari kemudian dia tidur, maka nggak boleh makan lagi. Tidak boleh makan lagi. Ya, sampai kemudian ada seorang sahabat dia lupa atau dia kecapean gitu, dia setelah azan dia nggak sempat berbuka, dia ketiduran, bangun sudah malam, ya. Maka kalau sudah tidur nggak boleh lagi makan karena nggak ada belum ada syariat sahur. Maka akhirnya dia saum hari itu tanpa sahur, tanpa berbuka, karena nggak sempat buka, nggak sempat sahur dan belum ada sahur gitu. Sampai 3 hari dia mengalami hal yang sama gitu. Setiap maghrib ngantuk tidur. Jadi nggak buka dan nggak sahur, bangun nggak boleh lagi makan. Akhirnya hari ketiga dia datang dengan menggigil, badannya itu udah gemeteran. Maka kemudian turunlah perintah untuk sahur itu. Di surat Al-Baqarah ayat berapa? 186 ya. 183 perintah saumnya, perintah sahurnya itu ya. Wahilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libathun lakum wa antum libasul lahunna. Ya alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ilaihinna sabila wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Itu. Jadi boleh makan minum tengah malam meskipun udah ketiduran. Makan minumnya sampai apa? Sampai jelas benang putih dari benang hitam. Maksudnya fajar. Saum Ramadan. Kemudian yang keempat zakat. Saum itu mujahadah. Untuk apa? Mengendalikan jiwa. Zakat mujahadah. Untuk mengendalikan apa? Untuk mengendalikan sifat kikir. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perintah zakat juga berbarengan dengan perintah jihad. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun. Jadi ini kesimpulannya, Pak, bahwa syariat jihad ya, tidak serta-merta langsung ditetapkan oleh Allah. Ada tahapannya. Jadi jangan buru-buru kita bicara jihad kalau kita belum mengikuti tahapan ini. Tahapan pertama apa? Tahapan pertama adalah 13 tahun kaum muslimin dididik dengan ayat-ayat akidah. Surga, neraka, mereka memandang surga itu seakan-akan di mata mereka. Mereka membayangkan neraka itu seperti neraka itu ada di hadapan mata mereka. Yakin betul mereka dengan hari akhir. Itu ayat-ayat iman turun 13 tahun. Kemudian dikuatkan dengan perintah sholat malam. Sholat malam itu sempat wajib itu. Sholat malam mereka bangun tengah malam sholat. Kemudian dakwah. Mereka semangat nuntut ilmu. Mereka semangat hijrah ke Habasyah sampai 2 kali dan kemudian hijrah ke Madinah. Mereka bersabar menghadapi berbagai macam ujian. Kemudian turun perintah sholat 5 waktu tahun 10 setelah kenabian. Jadi ada kesiapan jiwa. Ya. Kemudian sesudah itu disyariatkan adzan. Harus siap dipanggil untuk melaksanakan sholat berjamaah.
Kemudian pindah arah kiblat. Ya, harus siap kiblatnya itu satu. Ada kesatuan kaum muslimin, ada kesatuan tujuan. Kemudian diperintahkan saum bulan Ramadan. Harus siap mengendalikan syahwat dalam diri. Ya. Kemudian ada perintah zakat. Harus siap mengeluarkan harta yang Allah titipkan kepada dirinya. Baru sesudah itu bicara jihad. Maka inilah jihad yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat menjadi jihad yang betul-betul membawa kemenangan. Karena apa? Karena persiapannya maksimal itu 15 tahun. Nah, hari ini banyak ya para pemuda yang baru ngaji tiba-tiba ngomong jihad. Oh, ada tempat prostitusi, ada tempat mabok-mabokan. Ayo kita serang dulu jihad. Asalnya anak STM gitu. Tadinya waktu belum hijrah, belum ngaji, suka tawuran. Pas ngaji, wah dapat penyaluran ini. Disuruh tawuran juga gitu. Disuruh tawuran tapi atas nama jihad. Sedangkan persiapannya belum ada. Kekuatan akidah belum ada. Semangat melaksanakan sholat berjamaah belum ada. Ya. Semangat untuk mengendalikan nafsu syahwat, ya ini belum ada. Nah, ini bahaya. Nah, sesudah itulah baru Allah Subhanahu wa taala perintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan jihad, dan nanti terjadi beberapa pertempuran ya, sebelum terjadinya jihad yang besar, yaitu di perang Badar. Insyaallah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, ya, beberapa ekspedisi militer, beberapa syariah yang terjadi sebelum terjadinya perang Badar. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji malam hari ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, mungkin saya silakan, ada waktu 5 menit. Kalau ada yang mau tanya. Ada Pak? Silakan. Nggak ada. Kalau nggak ada kita cukupkan ya. Kalau nggak ada kita cukupkan. Mudah-mudahan kajian kita malam hari ini membawa asar, membawa dampak bagi kehidupan kita. Sesudah ini kita bersemangat untuk menyiapkan diri kita menjadi para mujahid, menjadi orang-orang yang siap berjihad. Bagaimana caranya menjadi orang-orang yang siap berjihad? Tadi, internalisasi ayat-ayat akidah. Sebagaimana para sahabat menginternalisasi ayat-ayat akidah, ayat-ayat iman pada Allah, iman pada hari akhir. Kemudian juga bersemangat melaksanakan sholat malam, bersemangat untuk sholat berjamaah di masjid, ya. Bersemangat untuk menjaga syahwat hawa nafsu, melaksanakan saum, bersemangat untuk berinfak, ya, berukhuwah antar kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan dengan persiapan yang maksimal tersebut, ya Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita, ya, menjadi bagian dari Ansarullah, ya, sebagaimana Allah pernah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah, wahai orang-orang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan, kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.